Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa yang kudus, yang penuh pengasihan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami ada dalam keadaan yang baik, yang tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar daripada Engkau, yang adalah guru kami, yang adalah Bapa kami, yang mengajarkan kepada kami semua hal yang baik untuk kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam. Yang bunyinya, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita belajar sedikit mengenai kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, sering disebut juga dengan Amsal Salomo. Bahasa Yahudinya disebut dengan Mislei. Ditulis tahun 1000 sebelum Masehi, ditulis oleh Raja Salomo. Ternyata namanya Salomo itu berasal dari bahasa Yahudi atau Ibrani yang artinya Shalom, artinya peace. Salomo terkenal di dalam Alkitab sebagai raja yang paling banyak membuat perdamaian dengan bangsa-bangsa lain di dalam seluruh sejarah kerajaan Israel. Tema dari kitab Amsal ini adalah bijak untuk menuruti atau patuh kepada Allah. Jenis dan gambaran dari kitab Amsal ini adalah kebijaksanaan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat, Salomo diberkati dengan kebijaksanaan dari Allah. Dan dia disebut sebagai orang yang paling rendah hati, pertama. Dan yang kedua adalah dia adalah seorang diplomat yang hebat, sehingga banyak orang datang dari seluruh dunia hanya untuk mendengarkan kebijaksanaan dari Salomo. Kalau dilihat dari Amsal ini ayat 1 sampai dengan ayat 4 menjelaskan bagaimana perkataan Salomo ini dimulai dari sebenarnya ajaran Raja Daud yang diajarkan kepada Salomo sebagai anaknya. Di situ berisikan instruksi atau perintah dalam hukum Tuhan yang diberikan oleh Daud kepada Raja Salomo. Kalau dalam ayat 5 dikatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Hal pertama yang keluar dari mulut Salomo mengenai pelajaran ayahnya adalah perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Di sini kita dapat melihat Raja Daud terus-menerus membicarakan mengenai pelajaran ini kepada Salomo. Dimanapun dia berada, setiap ada kesempatan dia bisa sharing dengan anaknya, dia akan mengajarkan mengenai ini. Kalau kita lihat, kita mundur, bangsa Israel adalah suatu bangsa yang kelihatan jelas dari ayah, dari orang tua mengajarkan kepada anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi. Dimulai dari Abraham sebagai awal dari bangsa Israel ini. Abraham adalah awal dari pemilihan Tuhan kepada
suatu bangsa, Abraham dia adalah seorang yang pertama-tama harus belajar dari Tuhan sendiri. Dia belajar daripada Tuhan bagaimana cara harus hidup. Kemudian dia mengajarkan kepada Ishak anaknya. Ishak mengajarkan kepada Esau dan Yakub. Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya yang 12 suku bangsa Israel. Jadi setelah itu pelajaran mengenai kehidupan, mengenai bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan pribadi, keluarga, diturunkan dari bapa kepada anaknya. Dan sama juga dengan Salomo di dalam hal ini, dia diajarkan oleh Daud, bapaknya. Kalau kita lihat dalam tugas-tugasnya Daud yang banyak, dia adalah bapak yang super sibuk. Dia adalah pahlawan, dia harus berperang untuk bangsa Israel, dia harus mengajar, mengadili bangsa Israel, harus berusaha untuk memajukan bangsanya. Tapi Daud tidak meninggalkan tugas penting, tugas utama yang harus dia kerjakan untuk masa depan daripada keluarganya, yaitu dia mempersiapkan Salomo anaknya untuk menjadi penerusnya, untuk menjadi raja dan duduk di atas tahta memerintah bangsa Israel. Satu. Yang kedua, Daud juga bertujuan punya tugas untuk mempersiapkan Salomo untuk menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan membangun bait Allah. Karena kita tahu Daud telah banyak, menurut Allah, tangannya telah banyak menumpahkan darah sehingga dia tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah. Dari atas dasar pemikiran inilah, maka Daud mempersiapkan Salomo mulai dari hari pertama Salomo dilahirkan. Dia tahu bahwa kunci keberhasilan Salomo adalah dalam beroperasi melalui hikmat Allah. Jadi Daud selalu mengucapkan hal yang pertama, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupakan dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kata-kata ini tertanam dalam pikiran Salomo. Dan inilah yang membuat dia dimanapun dia berada, dia refleks dapat membagikan. Kalau pada ayat-ayat pertama, saya percaya pengajaran ini yang menekankan pada kebijaksanaan adalah pengajaran yang berdampak besar pada kehidupan Salomo. Dan pengajaran inilah yang mempengaruhi Salomo dalam pengambilan keputusan yang dia alami dalam kehidupannya. Kemudian kalau kita lihat juga dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua, di mana kita menemukan Salomo sebagai orang yang rapuh, yang masih muda, yang kurang pengalaman pada saat bapaknya Raja Daud meninggal, dan dia diperhadapkan dia harus naik tahta menggantikan bapaknya pada usia yang sangat muda. Kemudian pada suatu malam Allah datang dalam mimpinya dan mengatakan, mintalah apapun juga dan aku akan memberikannya kepadamu. Ini adalah kesempatan emas bagi Salomo untuk bisa meminta apapun kepada Allah. Dia dapat membuat list permintaan, kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, bahkan dia bisa meminta nyawa dari musuh-musuhnya. Tapi Salomo berbeda. Terlihat jelas bahwa refleks dalam kehidupannya dia, ajaran dari ayahnya akan keluar spontan. Dan dia juga tahu bahwa apa yang akan keluar dari mulutnya itu akan menjadi sesuatu yang berdampak bukan hanya pada diri dia sendiri, tapi berdampak juga bagi bangsanya, bagi rakyatnya, bagi orang yang berada di dalam kekuasaannya dia. Di sini dia berpikir bahwa hidupnya itu bukan untuk diri dia sendiri. Dan apa yang dijawab oleh Samuel dapat membuat Daud bangga bahwa dia berhasil mendidik penerus yang
yang diinginkan oleh Allah, yang berharap kepada Allah. Saya sangat yakin bahwa Salomo mengingat kata-kata ayahnya waktu dia menjawab waktu Tuhan bertanya dan dia menjawab. Yang pertama keluar dari mulutnya, berikanlah kepada hambamu ini hati yang bijaksana untuk memerintah bangsamu dan membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Bagaimana Salomo yang masih muda, dia menjadi dewasa lebih daripada umurnya. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta ketenaran, kemasyuran, tapi dia meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk membantu dia dalam menjalankan tugasnya. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuasaan, tapi dia juga ada di bawah kekuasaan. Dia ada di bawah kekuasaan Allah. Dan apabila Salomo tunduk kepada kekuasaan Allah, maka rakyat yang ada di bawahnya akan tunduk juga kepada kekuasaan dia. Pelajaran yang dapat kita dapat pada kehidupan kita, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sebagai orang tua, kita tahu bahwa kita mempunyai kata-kata yang benar-benar punya kuasa, yang bisa mampu untuk menjadi berkat buat anak-anak, buat penerus kita. Pengaruh Daud sangat jelas dalam diri Salomo. Sebagai anak berarti mendengar pengajaran orang tua adalah penting. Nasihat ayah atau ibu sangatlah membantu kita dalam mengambil keputusan besar dalam kehidupan kita. Seperti kita lihat dalam kehidupan Raja Salomo. Jadi kita harus memupuk terus hubungan antara orang tua dan anak dan membiarkan Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya Amsal 4 ayat 6 dikatakan janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Salomo yakin bahwa kebijaksanaan dari Allah adalah pusat atau senter dari segala keberhasilannya. Semua yang dilakukan positif dan memberi kemuliaan kepada Allah. Pilihan yang diambil mempengaruhi konsekuensi yang diterima. Kata-kata Daud mengandung peringatan dan janji. Peringatan adalah jika Salomo memilih untuk meninggalkan kebijaksanaan dari Allah, maka dia tidak ada lagi di bawah proteksi yang datang dari pusat kehendak Allah. Pada saat kita berjalan mengikuti kehendak Allah, maka pada saat itu juga kita akan membuat keputusan yang dipimpin oleh Roh Allah. Pada saat kita mendengarkan pada kebijakan Allah, maka Allah sendiri secara pribadi, secara personal akan terlibat dalam setiap permasalahan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Keputusan kita, Allah akan terlibat juga di dalam prosesnya, bahkan akan terlibat di dalam hasilnya. Mengapa? Karena pada saat keputusan kita adalah keputusan Allah, maka keputusan Allah itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terhisap di dalam keputusan Allah. Dan apabila keinginan Allah itu pasti akan terjadi. Siapapun alat yang akan dipakai akan terjadi. Maka Allah akan terus memberi makan kepada siapa yang dipimpinnya. Di sini dikatakan keinginan Allah, maka Allah akan membiayai. If it's God's will, then God's bill. Jadi akan dibayar oleh Allah. Allah akan memimpin dan akan menanggung kita kemanapun kita pergi. Ada safety yang mengikuti kita, menyertai kita bila kita berjalan menurut kehendak Allah. Daud mengajarkan kepada Salomo bukan hanya sekedar mengikuti kehendak Allah, tetapi mencintai kehendak Allah. Di sini dikatakan,
Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Daud ingin anaknya merindukan firman Allah, merindukan perintah dan kehendaknya. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, di situ dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau Anda ingin wisdom seperti ini, Anda harus mengejarnya. Tidak ada orang yang akan memaksakan atau mengajarkan ini kepada Anda. Anda harus membangun kehausan dan kelaparan akan firman Allah dan bagian kealahan yang ingin ditumbuhkan di dalam kehidupan Anda. Diperlukan komitmen dan dedikasi penuh gairah dan tujuan. Ini bukan hanya untuk short term, tapi merupakan sesuatu yang long term, yang jangka panjang. Yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah pilihan dihadapkan kepada kita masing-masing. Kita harus memilih untuk mengikuti kehendak Allah atau menjauhinya. Dunia ini dipenuhi dengan contoh-contoh, banyak contoh yang menjauhi kehendak Allah, yang menjauhi persekutuan orang-orang, anak-anak orang percaya atau orang benar, yang meninggalkan ajaran Allah, banyak sekali contohnya, yang meninggalkan firman Allah, banyak contohnya. Alkitab mengatakan, jauhilah mereka, carilah firman Allah, berkumpullah dengan orang-orang seiman, tunduklah pada otoritas Allah, dan biarlah Allah mengajarkan firman-Nya kepadamu. Dan jangan hanya melakukan sebagai keharusan, tapi lebih lagi, cintailah. Terbukalah kepada Allah dan firman-Nya, karena Allah semesta alam ingin duduk bersama Anda, dan ingin Anda duduk bersama-sama dengan Dia. Jangan abaikan panggilan-Nya, duduklah pada kakinya dan katakan, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kuasa, Allah yang perkasa. Kami bersyukur kami bisa berada dalam keadaan yang sehat Tuhan. Pada saat ini, pada malam hari ini, kami berkumpul bersama keluarga semua untuk beribadah, ibadah keluarga Tuhan. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk keluarga kami semua masing-masing. Kami berdoa untuk pekerjaan bagi orang tua kami Bapak. Semua yang bekerja kami mendoakan supaya diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, supaya mampu untuk mencapai target-target dari perusahaan mereka. Kami berdoa supaya pekerjaannya ditambah-tambahkan Tuhan pada saat ini, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk bukan hanya untuk mempersiapkan kehidupan daripada keluarga masing-masing, kecukupan materi, tapi kami juga berdoa sama seperti Raja Daud mempersiapkan Salomo anaknya untuk menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan dalam kehidupannya. Kami berdoa biar orang tua pada keluarga-keluarga kami Tuhan punya waktu untuk sharing bersama dengan anak-anak mereka, menjadi inspirator, menjadi contoh hidup bahwa Allah itu benar-benar hidup, dan belajar dari pengalaman pribadi mereka bahwa berjalan bersama Tuhan segalanya pasti Tuhan akan cukupi, bahkan Tuhan akan limpahkan lebih daripada yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak yang bersekolah baik secara online Bapa, biar mereka dapat mengerjakan setiap pekerjaan rumahnya dengan baik, meskipun banyak
PR Tuhan, tapi berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka wisdom, knowledge, and understanding, sehingga mereka dapat excel dalam setiap pekerjaan-pekerjaan rumah mereka, excel dalam pelajaran sekolah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk opa dan oma dalam hari tua mereka diberikan kemampuan, damai sejahtera, sukacita yang melebihi daripada yang diberikan oleh dunia, sehingga mereka dalam masa-masa pandemik ini dapat menikmati kehidupan mereka, dapat sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah, untuk Pak Presiden Jokowi, berikan dia kebijaksanaan yang daripadamu untuk menangani bangsa Indonesia ini melewati semua krisis, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan karena pandemik ini Tuhan, dan membuat bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh baik itu menteri, baik itu pemerintah daerah. Kami percaya pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Engkau, dan setiap yang mereka kerjakan kami mendukung mereka di dalam doa, supaya kami berdoa untuk keberhasilan berkat daripada kota-kota kami, negara kami adalah berkat buat kami juga Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk keamanan lingkungan kami di daerah Kelapa Gading sini Tuhan, dan dimanapun kami berada, Engkau memberikan keamanan yang berlimpah-limpah Bapa, sehingga anak-anakmu dapat beraktivitas dengan baik, semua lancar, hanya karena bimbingan, karena pengasihan-Mu buat kami Bapa. Kami berdoa untuk Gereja GPIB Kelapa Gading, untuk Pak Pendeta Simon Hans Raprap sebagai Ketua Jemaat Tuhan. Berkati Pak Pendeta dan keluarga dalam pelayanan, dalam kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan, baik yang dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, Kau berkati. Juga kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan dalam menangani masalah COVID-19 ini. Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kesembuhan, diberikan ada penawar yang baik Tuhan, yang dapat dijadikan sesuatu yang massal Bapa. Kami berdoa Tuhan terus buat mendukung setiap dokter-dokter, setiap suster yang berada di garis depan Bapa, sehingga mereka diberikan kekuatan ekstra, diberikan kesehatan untuk membantu setiap pasien-pasien yang terserang COVID ini Bapa. Bagi pasien-pasien COVID Tuhan, hanya Engkau jawaban buat mereka, kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera Engkau berikan, sehingga penyembuhan, angka kesembuhan dapat naik terus, dan angka kematian dapat turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami lihat Tuhan, pembelaan-Mu buat anak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Engkau Allah yang sama. Engkau pasti akan membela kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk sharing kami Tuhan dalam acara kebaktian keluarga. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga kami masing-masing, dan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.